Sebelum berbicara tentang kaifiyat salat jenazah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di sini mencantumkan beberapa hadis yang berkaitan tentang salat jenazah. Hadis yang pertama itu hadis Abu Hurairah. Beliau memaktubkan sebuah judul As-salatu ala qabril mayyit ba'da dafnihi. Anjuran salat di atas kubur si mayit setelah dia dikebumikan, setelah dikuburkan. Ini pembahasan pernah saya kupas dulu ketika kita masih di masjid. Kita bercerita tentang anjuran dan sunnah salat jenazah bagi yang belum sempat menyalatkan, itu menyalatkan langsung di kuburnya. Ini pembahasan memang rancu dan tabu, jarang kita dengar. Padahal hampir semua mayoritas para ulama sepakat dianjurkan. Bukan sebatas dibolehkan, bahkan sepatutnya Anda melakukan. Ada orang yang punya hubungan kerabat, kedekatan dengan kita, orang tua kita, famili dekat kita, guru kita, orang punya jasa dengan kita, punya interaksi sosial dengan kita. Tiba-tiba dia wafat dan kita dalam kondisi ghaib, tidak hadir. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi kita beralasan, berargumen saya tidak ada, maka saya tidak sholat. Ada jamaah yang mengatakan ke saya bapak saya wafat, saya dalam kondisi tidak hadir, saya di tempat lain, saya tidak sempat sholat kepada bapak saya. Saya tanyakan, sedih sekali kondisi Anda. Orang tua Anda wafat, Anda tidak sempat sholat. Anak seperti apa kita? Orang tua Anda wafat, saya ustaz dalam kondisi di luar kota. Kenapa ketika Anda pulang, Anda tidak sholat langsung di jenazah, di pemakaman bapak Anda? Sholat. Langsung melakukan sholat. Orang tua kita wafat, kita sholatkan. Kerabat kita wafat, tetangga kita wafat, kita di luar kota. Ketika kita kembali, beliau sudah wafat dan dikebumikan. Datangi makamnya, datangi kuburnya, salat. Berdiri di posisi Anda salat. Kalau laki-laki itu setentang kepalanya, kalau perempuan setentang pusarnya, pertengahannya. Sama kondisinya. Ini salat jenazah. Semua para ulama membolehkan. Kecuali cuma sedikit saja para ulama, kalangan kecil dari madhab Al-Hanafiyah yang mengatakan tidak boleh. Karena hadis baginda Rasul, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul melarang al-julus 'alal qabr, duduk di atas kubur, wa naha 'anis salati ilaiha, dan melarang salat mengarah menghadap kubur. Ini sebagian kecil para ulama yang berdalil dengan hadis ini. Tentunya mayoritas para ulama tidak menjadikan hadis ini bertentangan dengan hadis yang akan kita bacakan. Yang dilarang itu salat dzatul ruku' was sujud, yang ada ruku' dan sujudnya. Salat ini pergi ke makam fulan, kita salat ruku' di situ, sujud di situ, itu naibatus syirk. Ini akan menjurus kepada kesyirikan. Dilarang itu. Tapi kalau salat jenazah tidak ada ruku', tidak ada sujud, maka para ulama sepakat dan Rasul melakukannya bukan satu kali, berulang kali. Kita punya hadis Ibnu Abbas, Rasul melakukan. Rasul pulang dari satu safar, kemudian dikabarkan ada satu dari tetangganya itu sudah Allah wafatkan. Kemudian Rasul mengatakan, mana kuburnya? Dibawa ke kuburnya, kemudian baginda Rasul melakukan salat. Hadis Anas ibnu Malik, baginda Rasul pernah salat, kata Anas, kepada satu jenazah setelah dikebumikan, dan beliau salat dengan berdiri di kepala jenazah. Itu sudah dikuburkan. Artinya Rasul berulang kali melakukan. Kalau kita coba mentatabuk, kita ikuti hadis, kemudian kita melihat berbagai macam jalur periwayatan hadis, hampir bisa kita pastikan ini bukan satu kasus. Ini bukan sekali dilakukan oleh baginda Rasul, beliau melakukan berulang kali. Maka ini penting sekali jemaah. Tentunya kalau kita melihat hadis nantinya, ada para ulama mengatakan boleh salat kapanpun
siapapun yang wafat Anda boleh salat. Ada para ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita merujuk ke hadis, nanti akan kita bacakan bagaimana detailnya hadis, menunjukkan bukan kapan saja boleh, bukan siapa saja boleh. Karena kita tahu banyak juga orang wafat di zaman baginda Rasul tidak mendatangi kuburnya dan salat. Artinya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang punya ikatan, interaksi dengan kita. Orang yang tidak punya interaksi dengan kita, ataupun bahkan orang-orang yang sudah wafat jauh sebelum kita lahir, tidak perlu Anda salat jenazah. Kita datang ke makam Tunku Fulan, kita lihat tarikh wafatnya itu jauh sebelum kita lahir. Untuk apa Anda salat jenazah di situ? Anjurannya bukan salat, anjuran cuma mendoakan, cuma berdoa dalam kasus ini, bukan salat. Orang tidak punya interaksi dengan Anda, tidak dianjurkan setiap dapat kuburan kita salat, setiap dapat kuburan kita salat. Itu tidak ada anjuran dalam syariat. Yang ada orang yang punya interaksi dengan kita. Kalau kita hadir di tempat wafatnya, kita termasuk orang yang diharuskan untuk salat. Tiba-tiba kita dalam kondisi tidak hadir, maka kita juga harus salat ketika kita mendatangi kuburnya. Ini penting jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat hadis baginda Rasul, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fi qissatil mar'ah allati kanat taqumul masjid. Di zaman baginda Rasul ada seorang wanita itu kerjanya membersihkan masjid baginda Rasul. Taqumul masjid artinya ta'khudul qumamah. Beliau tugasnya mengambil sampah masjid. Anda bisa membayangkan ada satu wanita, dia kerjanya itu sehari-hari mengambil sampah-sampah yang ada di masjid. Pandangan kita untuk seorang pekerja kebersihan, bahkan pekerja ini sukarelawan, pekerja yang tidak dibayar, yang tidak bergaji, punya inisiatif sendiri. Seorang wanita di zaman baginda Rasul, kalau dia melihat sampah, dia membersihkan, dia langsung membersihkan, menyapu halaman masjid baginda Rasul, menyapu dalam masjidnya baginda Rasul. Mungkin sudut pandang kita tidak jauh beda dengan zaman para sahabat waktu itu. Melihat sosok seperti itu, barangkali di hati mereka itu bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang patut dihargai. Ataupun kadang-kala muncul perasaan ingin merendahkan, atau terbayang di benak kita rasa untuk merendahkan. Sosok biasa, wanita, dalam riwayat disebutkan imra'atun sauda, wanita berkulit hitam. Wanita berkulit hitam, tapi kerjanya itu menyapu masjid baginda Rasul. Masih ada aura jahiliyah nampaknya dalam hadis ini. Maka para sahabat menganggap rendah si wanita itu. Ketika wafat, Rasul tidak dikabarkan. Ada aura jahiliyahnya, masih ada sosialnya, ini orang rendahan. Maka Rasul ketika si wanita ini wafat di malam hari, Rasul tidak dikabarkan. Padahal sosok ini berarti bagi baginda Rasul. Jadi kalau kita lihat era Islam, marbot pembersih masjid, penyapu masjid itu punya julukan khusus, punya gelaran khusus, Al-Qayyim. Maka kita kenal ada ulama namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dua ulama itu, Ibnul Qayyim anak tukang qayyim. Qayyim itu marbot, prestasi di masa itu. Ada Nu'aym Ibnul Mujmir. Al-Mujmir yujmir. Yujmir itu artinya dia membakar kayu gaharu untuk mewangikan masjid baginda Rasul. Mewangikan, kerjanya mewangikan masjid baginda Rasul. Itu jadi gelaran dalam Islam, terhormat dan luar biasa itu. Ada orang yang mewangikan masjid. Kita masuk masjid, ada yang berhenti di depan pintu masjid, kemudian memberikan kita minyak wangi misalnya. Menyemprot wangian yang syar'i, artinya tidak ada unsur najis di dalamnya. Diwangikan masjid, kita salat dalam kondisi wangi. Itu kalau dalam istilah syar'i,
Banyak sekali kita dapatkan beberapa aktor ulama, mereka itu anaknya mujmir, anaknya tukang pewangi masjid, anaknya marbot masjid. Jadi ketika sudah datang Islam, ini jadi sebuah prestasi yang membanggakan. Artinya kita hampir sepertinya kita kembali ke aura-aura jahiliyah. Hal seperti itu nampak kerendahan. Yang kita ingat dari masjid itu imamnya, kita tidak pernah mengingat pembersihnya, penyapunya. Sepatutnya ini prestasi besar. Maka dikisahkan oleh Imam Abu Hurairah tentang wanita, dalam riwayat wanita yang hitam, kanat taqumul masjid fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan unik baginda Rasul. Sepatutnya semua dari kita yang punya bawahan, yang sudah diangkat jadi pemimpin, punya orang yang di bawah hierarki struktural kita mencontoh baginda Rasul. Beliau selalu bertanya tentang kondisi sahabatnya. Ini menariknya baginda Rasul. Maka saya kalau di praktik di sekolah saya di SMA IT Al-Arabiyah, kalau saya imam subuh, saya langsung bertanya setelah salat subuh, siapa yang sakit? Si fulan mana? Si fulan mana? Itu sunnah baginda Rasul. Tafaqqudul ahwal, Anda tanyakan sahabat-sahabat Anda, mana si fulan? Mana si fulan? Siapa yang sakit? Ada yang sakit. Nanti selesai ini kita semua berkunjung. Oh, sakit di kamar, nanti semua kita datang, insyaallah semua para siswa datang kunjungi dia. Berikan semangat, motivasi dia. Itu tafaqqudul ahwal, sunnah baginda Rasul. Unik sekali baginda Rasul. Orang ini, wanita ini, baginda Rasul bertanya tentangnya. Beliau memperhatikan ada satu geligat barangkali yang tidak biasa. Wanita penyapu itu tidak nampak. Di mana dia? Ini penting kan? Bertanya, tanyakan saja. Para ulama menyebutkan banyak sekali faedah kalau Anda bertanya tentang sahabat Anda. Banyak sekali faedah. Coba Anda bayangkan, tiba-tiba yang Anda tanyakan itu mendengar dari orang lain kalau Anda bertanya tentang dirinya. Yang kata saya tekemnya luar biasa. Masa muhajir kita yang lun, alhamdulillah. Rupanya saya dapati kasus demikian. Suatu ketika ada satu dai di Matang, saya tanyakan tentang kondisinya kepada kawan. Bagaimana kondisi si fulan, kemarin sakit sudah sembuh. Dikabarkan kepada dia itu bercerita ke orang banyak. Ustaz Muhajir kita yang belum, Ustaz Muhajir tanya tentang saya. Coba Anda bayangkan seperti itu. Keluarganya kalau tahu Anda juga bertanya perhatian kepada si fulan, keluarganya pun akan ikut bahagia. Anda bisa membahagiakan banyak orang dengan sebatas bertanya tentang kondisinya. Mana si fulan? Dikabarkan kepada si fulan, ini akan jadi sebuah kebahagiaan baginya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Rasul bertanya, mana si wanita itu? Faqalu, para sahabat yang hadir mengatakan, mata. Dia sudah wafat, biasa saja. Dia sudah wafat. Artinya enggak ada yang mungkin spesial sekali. Harus kami kabarkan, si fulan sudah wafat. Coba kita lihat dari untayan kalimatnya pun cuma satu kata, dia sudah wafat. Bagi Rasul ini tidak biasa. Si fulan yang membersihkan masjid baginda Rasul wafat, ini tidak biasa. Beliau mengatakan, faqal afala kuntum adantumuni. Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Jadi kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Si fulanah wafat, kenapa aku tidak dikabarkan? Maka dari sini mungkin kita bisa mengambil hukum syar'i anjuran mengabarkan orang wafat. Dan ini tidak masuk ke dalam an-na'yu dan niyahah yang diharamkan. Kecuali kalau prakteknya seperti di zaman jahiliyah. Kalau di jahiliyah dulu mengabarkan orang wafat, buka baju, robek baju, pukul kepala, buka ikatan rambut, kemudian teriak suara-suara keras, naik ke bukit-bukit dalam kondisi teriakan dicampur dengan tangisan. Si fulan wafat, si fulan wafat, melakukan hal-hal yang diharamkan, nampar pipi macam-macam, itu niyahah. Tapi kalau sebatas kita kabarkan, apalagi orang yang punya ikatan dan interaksi dengan si fulan yang wafat, dengan pengabaran kita dia akan mensalatkan, dia akan mendoakan, bermanfaat bagi yang kita kabarkan dan bermanfaat kepada si mayit. Ini dibolehkan. Dan Rasul melakukan.
Beliau memberikan kabar wafatnya Najasyi. Beliau kumpulkan para sahabat. Najasyi, Malikul Adil, raja yang adil itu sudah wafat, dikabarkan. Yang tidak boleh dikabarkan dalam bentuk niyahah. Ini yang dilarang. Jadi kalian harus membawa hadis Hudzaifah yang sering kali dijadikan dalil larangan mengabarkan kematian. Ketika Hudzaifah mengatakan menjelang ajalnya, "Idza mitu, kalau aku wafat jangan kabarkan kematianku," kata Hudzaifah. Ini pemahaman yang salah dari Imam Hudzaifah, sahabat baginda Rasul. Jangan kabarkan kematianku, karena aku khawatir mengabarkan kematianku itu bagian dari niyahah dan na'yu yang diharamkan. Padahal kalau cuma sebatas mengabarkan, itu anjuran syar'i. Maka Rasul mengatakan, "Afala adantu, kenapa kalian tidak mengabarkan aku?" Dalam beberapa riwayat disebutkan, mereka mengatakan dia wafat dalam kondisi malam hari, engkau dalam kondisi beristirahat. Kesalahan para sahabat tidak mengabarkan bukan 100% salah. Ada unsur ta'zim terhadap baginda Rasul. Dari beberapa nada redaksi hadis kita dapatkan seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, "Faka'annahum saghharu amraha." Seolah-olah para sahabat yang hadir itu mengkecilkan posisi si wanita itu, merendahkan. Seolah-olah mereka menunjukkan reaksi di depan baginda Rasul. Orang seperti itu tidak perlu dikabarkan kepada pemimpin agung baginda Rasul. Seolah-olah redaksinya seperti itu. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, ketika itu para sahabat seolah-olah saghharu amraha, mereka sedang merendahkan si wanita. Ini sering yang kita lakukan. Kita memandang orang dari zahir fisik, dari apa yang dia tunggangi, dari apa yang dia pakai, dari apa yang dia diami. Kam majhulun fil ardh, berapa banyak orang di muka bumi ini tidak dikenal, tapi justru di sisi Allah dia sangat terkenal. Dan sangat banyak sekali orang yang di muka bumi terkenal, tapi di sisi Allah dia sama sekali tidak terkenal. Alhamdulillah itu. Majhulul firq. Di dunia kita banyak orang sosok kita tidak kenal, yang kita hukumi secara zahirnya. Nampak ustaz, alim, ini itu, masya Allah, fulan. Tapi di sisi Allah, bagaimana kondisi kita? Saghharu amrah, mereka cuma melihat fisik. Ini wanita hitam, wanita Habasyah barangkali, yang kerjanya cuma membersihkan masjid. Untuk apa kita kabarkan kepada baginda Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, "Dulluni, tunjukkan aku ala qabriha, mana kuburnya." Jadi tidak menunggu waktu kapan boleh salat, ini jam berapa, kita kondisikan. Beliau langsung bertanya, "Tunjukkan aku mana kuburnya." Mereka membawa baginda Rasul ke kuburnya, fadallu, ditunjukkan ini kuburnya. Fasalla 'alaiha, kemudian Rasul salat jenazah di kuburnya. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Langsung Rasul salat. Wa salla ashabahu khalfahu. Rupanya Rasul salat, para sahabatnya ini sudah salat, tapi mereka tetap ikut berjamaah dengan Rasulullah. Ini boleh, misalnya ada yang bertanya, "Mana tungku fulan? Tungku fulan sudah wafat. Tunjukkan saya kuburnya." Kita pergi, kita tunjukkan kubur. Jangan nunggu beliau salat, salat saja di samping beliau atau di belakangnya sebagai makmum. Salat di belakangnya sebagai makmum, jangan tunggu. Salat ini ziyadatul khair. Kalau anda lakukan sendiri, anda sudah salat, tidak boleh. Tapi sekarang anda lakukan sebagai pengikut, bukan sendiri, boleh. Ini kaidah fikih penting sekali. Yubahu istiqlal, yubahu tab'an ma la yubahu istiqlalan. Ada yang diperbolehkan dalam kondisi mengikuti, tapi tidak diperbolehkan dalam kondisi menyendiri. Ini termasuk salah satu contohnya. Dalam kondisi mengikuti boleh, dalam kondisi menyendiri tidak boleh. Anda sudah salat jenazah, datang lagi untuk salat jenazah tidak boleh. Anda sudah salat jenazah, tiba-tiba Anda tunjukkan bagi orang yang belum salat kuburnya, mereka salat, Anda ikuti untuk menambah kebaikan. Makin banyak yang salat, makin banyak kebaikan untuk kita yang salat dan untuk mayit yang sudah wafat. Boleh. Jadi di sini kaidahnya boleh dalam kondisi mengikuti, tapi tidak boleh dalam kondisi terpisah menyendiri. Sama seperti kita makan buah, contoh para ulama yang lain, Anda makan buah, sedang asyiknya makan buah, tiba-tiba ada ulat dalam buah, termakan, tidak ada masalah.
Tapi kalau anda khususkan bukan makan buah tapi makan ulat, tidak boleh. Nah, ini khusus makan ulat hari ini, enggak boleh. Tapi kalau makan buah tiba-tiba dalamnya ada ulat, ulatnya termakan, boleh. Sama seperti anda membeli kambing masih dalam kondisi janin. Kita beli janinnya, ini nyolong belau juga, dia lahir je keluar. Nah, 500 ribu. Tidak boleh membeli janin begarar. Tidak boleh. Tapi kalau anda membeli induknya, janinnya masuk harganya, boleh. Ini saya beli induknya 2 juta, janinnya 500 ribu, boleh. Ini mengikuti. Maka dalam kasus ini, para sahabat mengikuti baginda Rasul, salat bersama baginda Rasul dalam kondisi mereka sudah melakukan salat. Wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, inna hadhil qubur, sesungguhnya ketahuilah oleh kalian bahwasanya semua kubur-kubur ini mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kubur itu kegelapan bagi penghuninya. Ini tempat istirahat kita itu kegelapan, Pak. Sehebat apapun kita, seahli apapun, sepakar apapun, sekaya apapun, ini tempat yang akan kita diami dan itu kegelapan. Rasul mengatakan, inna hadhil qubur, sesungguhnya ketahuilah oleh kalian kalau kubur-kubur itu mamlu'atun, penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah yunawwiruha lahum bisalati alaihim, dan Allah menjadikan kubur itu bercahaya dengan aku salat untuk mereka. Orang yang punya jasa untuk Islam, menyapu masjid baginda Rasul, membersihkan masjid baginda Rasul, tidak mungkin baginda Rasul akan mengharamkan fadilah keberadaannya untuk si fulana. Boleh datangi, beliau salat. Dengan salat beliau di makamnya, itu sudah jadi penerang untuk kuburnya. Seolah-olah dengan bahasa lain, Rasul ingin membalas budi, Rasul ingin membalas jasa kebaikan si wanita itu untuk Islam. Ini artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita pahami hadis ini, sepatutnya kita salat walaupun sudah berlalu waktu. Dalam mursal Ibnu Musayyib, mursal Ibnu Musayyib kalau dalam mazhab Syafi'i itu dikategorikan muttasil, hadis yang tersambung dan sahih, terpercaya, bisa diterima. Mursal Sa'id Ibnu Musayyib, beliau menceritakan tentang ibu dari Sa'ad Ibnu Abil Waqqas. Ibu Sa'ad bin Ibnu Abil Waqqas, Ibnu Abil Waqqas ini Sa'ad bin Abil Waqqas, sahabat baginda Rasul. Rasul dalam kondisi safar. Safarnya itu berlalu hampir 1 bulan. Tiba-tiba ketika beliau pulang, beliau dikabarkan Ummu Sa'ad tuwfiyat. Ibunya Sa'ad sudah wafat. Kapan wafatnya? 1 bulan yang lalu. Coba kita lihat, 1 bulan yang lalu. Rasul bertanya mana kuburnya, ditunjukkan kuburnya, beliau salat walaupun sudah 1 bulan. Bahkan para ulama mayoritas mengatakan walaupun sudah berlalu waktu yang lama, anda belum sempat menyalatkan, salatkan. Yang penting satu syarat, ketika dia wafat anda termasuk orang yang berkewajiban salat, artinya umurnya sudah cukup. Jangan tiba-tiba kita salat kepada kakek kita yang wafatnya saja kita belum lahir. Nah, itu tidak dianjurkan. Rasul tidak melakukan dan tidak pernah memerintahkan, para sahabat tidak melakukan. Tapi wafat orang yang kita punya kewajiban untuk salat, tapi dalam kondisi berhalangan tidak hadir, kita tidak bisa melakukan salat. Salat di kuburnya. Rupanya jauh, saya masih kecil, saya melihat ibu saya melakukan ini. Jauh sekali, saya masih kecil dulu, kita belum tahu. Saya lihat ibu saya salat di kubur kakaknya. Saya bertanya, ini salat apa? Salat jenazah. Karena dulu ibu saya dalam kondisi tidak bisa melakukan. Nah ini, kita udah menuntut ilmu, akhirnya kita baru dapatkan hadisnya. Jadi prakteknya dulu sudah kita lihat. Ini kita praktekkan. Ada kerabat, ada guru kita, ada fulan punya interaksi baik dengan kita, orang punya jasa dengan kita. Jangan haramkan dia daripada salat kita untuknya. Dengan cuma sebatas alasan saya tidak hadir. Salatkan.
Tapi dalam kondisi kita sebutkan tadi. Maka dalam hadis ini, mengingat tadi kita juga menyebutkan pandangan sebagian orang Hanafiyah tidak boleh, karena kita dalam kondisi salat itu sudah menghadap kubur. Maka kita sudah menjelaskan yang tidak boleh anda salat menghadap kubur dalam kondisi rukuk dan sujud. Para ulama imbas dari permasalahan ini, mereka juga mendiskusikan pembahasan yang lain. Bagaimana kalau salat jenazah itu disalatkan langsung di kuburan? Ada beberapa praktik di masyarakat kita. Jadi salat jenazah itu di kuburan langsung. Artinya jenazah langsung disiapkan tempat salat di tempat pemakaman. Dibolehkan tidak? Sebagian Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Tapi mayoritas Syafi'iyah dan mayoritas para ulama membolehkan. Boleh. Rupanya Sa'id bin Musayyab menyebutkan bahkan Aisyah sendiri dan Ummu Salamah, istrinya baginda Rasul, Ummahatul Mukminin, ketika wafat mereka disalatkan langsung di tengah pemakaman Baqi. Boleh. Jadi langsung disalatkan di pemakaman. Artinya selesai salat langsung dikuburkan. Walaupun secara prakteknya baginda Rasul dalam kebanyakan hadisnya baginda Rasul mengkhususkan tempat salat jenazah. Jadi ini 3 masjid yang sering saya ulangi, 3 masjid di zaman baginda Rasul. Ada Masjid Jami', Masjid Nabawi, itu dituju untuk salat Jumat baik orang dekat ataupun orang jauh. Ada medan, lapangan-lapangan luas yang baginda Rasul khususkan secara berkala, itu cuma untuk melakukan salat Aid. Dan ada satu lagi tempat salat, dan itu namanya Musallal Janazah, tempat salat jenazah. Maka sepatutnya satu kampung itu, kalau kita mengikuti petunjuk baginda Rasul, menyiapkan tempat salat khusus. Bukan masjid, bukan menasah, tapi tempat salat jenazah khusus. Jadi orang-orang ketika ada himbauan tentang salat, mereka sudah tahu kemana arahnya, kemana kita pergi. Jadi hendak pilih tanya, nyoh tanya, rumah, menasah, masjid, hukumnya. Tapi langsung kita menuju tempat salat. Walaupun kadang-kala dalam hadis seperti akan kita jumpai nantinya, baginda Rasul juga pernah salat jenazah di masjid. Jadi boleh salat di masjid, bukan bid'ah, salat jenazah dibolehkan. Tapi kalau seringnya baginda Rasul, kalau salat jenazah beliau khususkan tempat salat jenazah. Ini wallahu ta'ala alam bisawab.